Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini. Dan bertemunya kita semua di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, semua itu karena kita menginginkan agar kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik, agar kita bisa reuni kembali. Kan masa-masa indah itu ketika mengenang sesuatu yang pernah lalu. Kalau kita sering reuni, itu kan sesuatu hal yang indah. Dan bagaimana kalau reuni itu berada di tempat terbaik, berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, di pasar surga yang semua itu akan berkumpul bersama. Para penduduk surga akan berkumpul di pasar surga, dan ketika berkumpul itu mereka saling mengenang. Mereka saling mengenang apa yang pernah dilakukan dulu ketika di dunia. Mereka reuni, dan setelah selesai dari pasar itu mereka pulang ke istana-istana mereka, ke rumah-rumah mereka, dan ternyata istri-istri para penduduk surga itu mendapati suaminya setelah pulang dari pasar itu menjadi tambah ketampanannya, tambah gantengnya. Dan suami ketika melihat istrinya itu tambah cantiknya. Ya Allah, ini kan tempat terbaik. Dan tentunya semua itu butuh pengorbanan yang begitu besar. Ditambah lagi apa yang kita bahas adalah tentang bagaimana kita menjadi seorang rajul. Seorang rajul. Jangan seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya asbahar rijal, asbahar rijal. Mirip-mirip saja, hanya mirip laki-laki. Miripnya dari jenisnya saja. Jenisnya laki-laki tapi ternyata bukan laki-laki, bukan jantan. Dan terkadang ada orang yang mengatakan dengan para sahabat itu, mereka rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Ada yang mengatakan seperti itu, mereka rijal, kita pun rijal. Harusnya orang yang mengatakan seperti itu mengaca terlebih dahulu, karena rijal, seorang rijal, seorang rajul itu bukan hal yang sembarangan. Kalau kita menengok bagaimana para sahabat yang mereka begitu luar biasa, mereka lah rijal. Mereka lah rijal yang sesungguhnya. Mereka menjual dirinya, menjual hartanya untuk mendapatkan syahid, untuk mendapatkan syahadah, untuk mendapatkan jannah, dengan perjuangan yang begitu keras. Dan kita tahu, misalkan sebagai contoh, ada seorang Arab Badui. Ada seorang Arab Badui yang berbaiat kepada Nabi SAW, masuk Islam. Kemudian ketika di peperangan, orang Arab Badui itu kemudian diberikan haknya.
diberikan harta dari ghanimah, dan dengan harta itu kemudian orang Arab Badui itu datang kepada Nabi dan mengatakan, ma hadza, apa ini? Apa ini? Gitu. Kemudian kata Nabi, itu hakmu. Itu hakmu. Setiap para pejuang yang mereka masih hidup akan mendapatkan harta ghanimah itu ketika memang ada harta ghanimah itu. Kemudian kata orang Arab Badui itu, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya masuk Islam bukan untuk ini. Kemudian saya masuk Islam agar saya berperang, kemudian di medan perang itu tertancap panah di leher saya tembus ke belakang. Dan dari sini tembus ke depan. Tembus ke depan. Bukan untuk ini. Kemudian kata Nabi SAW, in tasduqillaha yasdukka. Jika kamu memang jujur seperti itu, maka Allah akan jujur dan menepati janjinya. Dan kemudian terjadilah peperangan setelah itu. Dan benar, ternyata orang Arab Badui itu terbunuh dan tertancap panah di lehernya dan di kofa, di sini sampai tembus ke depan. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah Anda ingat dengan orang Arab Badui yang waktu itu mengatakan seperti ini dan seperti itu? Kata Nabi, ya, saya ingat. Kemudian kata sahabat itu, dia sudah menunaikan janjinya dan dia sudah tertusuk anak panah di leher dan juga di tengkuknya sini. Kemudian kata Nabi, sadaqallah fasadaqah. Dia jujur kepada Allah, maka Allah jujur juga kepadanya. Dan itulah sifat rijal. Itulah salah satu sifat dari rijal. Maka menjadi seorang rijal itu begitu sulit, begitu susah. Sehingga kita perlu mempelajari bagaimana menjadi seorang rajul. Bagaimana menjadi seorang laki-laki yang sejati itu. Karena umat ini butuh rijal. Umat ini butuh rijal. Umat ini merindukan rijal. Maka dari mana rijal itu muncul kalau bukan dari kaum muslimin, orang-orang beriman yang mereka mempelajari bagaimana menjadi seorang rajul itu. Karena seorang rajul itu membutuhkan begitu banyak perjuangan, membutuhkan begitu banyak pengorbanan yang itu semua semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab ini, Kaifa takunu rajulan bi ummah. Karena umat ini sangat merindukan rijal, maka bagaimana agar kita menjadi seorang rajul untuk umat ini. Dan kemarin kita masuk di muqaddimah, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan pertama di kitab ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, tentang al-maqsud birrujulah di halaman ke-16 dalam kitab ini, yaitu al-maqsud birrujulah. Apa itu ar-rujulah? Apa itu rujulah? Definisi dari rujulah. Karena dari definisi itu nanti akan nyambung tentang bagaimana menjadi seorang rajul. Sifat-sifat rajul itu semua juga akan kembali kepada definisi baik itu definisi secara bahasa maupun istilah. Karena penting bagi kita untuk mengetahui setiap apapun kata itu harus diketahui dari definisi baik itu secara bahasa dan juga istilah. Ar-rajulu fil lughah, lelaki. Nah, rajul mau dimaknai napa niki rajul niku? Kira-kira dimaknai napa niku rajul niku? Laki-laki? Laki-laki atau apa nih? Lelaki. Bedanya napa? Lelaki, laki-laki
jenis kelamin. Jenis kelamin. Apa? Jadi seorang rajul susah memang dimaknai gitu. Bahasa Arab itu terkadang memang repot kalau mau dimaknai itu. Kalau dimaknai jadi sempit, gitu. Karena rujulah itu nanti di definisi berikutnya, karena kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan sifat. Nah, sifatnya juga nopo niku. Coba nopo Jal. Yang paling enak dimaknai nopo? Ini kesepakatan mawon nih. Apa yang nopo? Pria wanita. Nah, pripun itu? Ada pria, ada wanita. Lelaki. Sifatnya laki banget gitu. Pria banget. Semonggo dimaknai nopo nih pokoknya rajul. Ar-rajulu bi dhammil jin, dengan didommahkan huruf jim, fatakhussu adz-dzakar minan nas. Maka ketika ar-rajul secara bahasa yang didommahkan jimnya itu dikhususkan untuk laki-laki dari manusia, dari golongan manusia. Namun syaratnya idza talama wa wasala ila sinil bulugh, jika sudah ihtilam, sudah mimpi basah itu, dan wa wasala ila sinil bulugh, dan sudah sampai ke usia balik. Karena kalau sebelum balik disebut apa? Kalau bahasa Arab, walad, remaja, anak-anak, gitu, anak-anak. Istilah remaja itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab murahaqah itu remaja. Murahaqah itu definisi remaja, cuma remaja apalagi disebut dengan murahaqah, padahal dalam Islam nggak ada sejarahnya murahaqah itu. Karena murahaqah dari kata rohaqah fazaduhum rohaqah, kan gitu. Rohaqah itu tambah lemah, tambah terus pelin pelan, galau. Makanya remaja saat ini pripun? Nah, katanya sedang mencari napa? Jati diri. Jati ini ngendi? Jati ini ngalas nih kalau ada digoleki gitu kan. Cari jati diri enggak ada sebenarnya dalam Islam itu. Yang ada setelah anak-anak, setelah balik maka sudah menjadi dewasa. Setelah anak-anak balik maka sudah menjadi dewasa, bukan remaja lagi, bukan remaja. Makanya kan seorang ayah ketika memberikan nafkah kepada anaknya yang laki-laki, ketika sudah usia balik, maka sudah tidak wajib lagi menafkahi. Ketika nafkah diberikan kepada anak laki-laki yang sudah balik, itu jatuhnya sedekah. Lah sudah balik itu sudah siap, makanya sebelum itu sudah dipersiapkan bagaimana ketika nanti anak itu menjelang balik, sudah balik maka sudah siap untuk sudah siap untuk berjuang. Lah nek saniki pripun? Remaja sudah balik. Ya Allah, imbasi ini kan. Aduh, ngahingi kelemar-kelemar itu. Kelemar-kelemar, ya Allah. Yang pernah saya sampaikan, datang ke Kutab itu lulusan S1 loh, ya Allah. Lulusan S1 kok diantar sama bapaknya itu laki-laki, ya Allah. Aduh, ya nopo nih jenenge. Terus kelemar-kelemar nih kok ini hilang rujulahnya. Dah, enggak usah, pulang saja. Nggak usah kesini kok diantar sama bapaknya, nggak berani. Saya suruh pulang. Dan nggak usah diterima, langsung bilang ini nggak usah diterima, coret, langsung blacklist. Karena lihat sama bapaknya dan ditanya sama bapaknya, ya sudah selesai. Kelemar-kelemar begitu ngapain kan? Bagaimana nanti anak-anak yang mau diajarkan?
Karena ketika sudah sampai usia balik, maka anak-anak itu sudah siap. Karena ketika sudah selesai sudah sampai usia balik, maka dia sudah disebut dengan rajul harusnya. Kalau secara definisi bahasa dia laki-laki, maka disebut dengan rajul, zakar. Kalau masih kecil ya walad, masih anak kecil. Nah, maka ar-rajulu secara bahasa itu dikhususkan bagi laki-laki yang sudah balik, sudah sampai usia balik. Ada juga yang mengatakan au huwa rajulun sa'ata wiladatihi, atau juga secara bahasa itu dia laki-laki ketika dilahirkan, ketika sudah dilahirkan. Wa tasghiruhu rujail. Nah, kalau untuk mengecilkannya itu, kata kecilnya itu rujailun. Kalau misalkan ini kitab, maka tasghirnya kutaibun atau kutaibah. Talib tuwailib. Nah, bahasa Indonesia ada nggak begitu, Pak? Anak itu bentuk bentuk tasghirnya itu ada nggak untuk dikecilkannya itu? Bocah. Yes, anak-anakan. Ya itu katanya susah gitu. Kata-katanya susah. Rujail wa ruwaijil. Bisa rujailun atau ruwaijilun. Wa yujma' ala rijalin wa rijalatin, dan bentuk jamaknya rijalun wa rijalatun dengan jamak taksir. Dan rijalat jamak napa? Ya bagaimana muannas salim, katanya saja dari katanya muzakkar, mufrad muzakkar, maka ini jamaknya jamak taksir semua. Jamak taksir semua. Meskipun tambahnya alif ta. Karena ketika jamak muannas salim, misalnya muslimatun jadi muslimatun, itu karena ada kata dasarnya muslimatun, ada ta marbutah. Wa yuqalu lil mar'atil mutasyabbihati birrajuli rajlah, dan dikatakan bagi seorang wanita yang mirip dengan laki-laki disebut dengan rajlah, wanita yang menyerupai laki-laki. Wa yuqal fulanun arjalur rajulaini. Fulanun arjalur rajulaini. Idza iktamalatir rujulatu indahu wa kanat sifatahu. Disebut dengan fulan itu disebut dengan arjulur rajulaini atau rijlaini. Idza iktamalatir rujulah, jika sifat rujulahnya itu sudah sempurna dan rujulah itu sudah menjadi sifat yang melekat dalam dirinya. Nah, maka ketika kita pengen disebut dengan rajul atau bahkan arjul, nah, kalau arjul itu sudah sangat-sangat luar biasa. Sifat rujulahnya itu sudah ada di dalam dirinya. Wa fi tajil arus. Dalam tajul arus, kalau tadi ada di Al-Qamus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi, atau juga dalam tafsir Mufradat Al-Fadhil Qur'anil Karim. Dalam Tajul Arus min Jawahiril Qamus karya Muhammad Az-Zubaydi, ar-rajul bi dhammil jin wa sukunil akhirah, ar-rajulu dengan didommahkannya huruf jim wa sukunul akhirah, dan disukunkan akhirnya, wa huwa az-zakar min naw'il insan, laki-laki dari jenis manusia.
Yakhtassu bihi, yang memang dikhususkan untuknya. Walidzalika qala ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Lalu sekiranya kami jadikan malaikat itu, Rasul itu malaikat, la ja'alnahu rajula, pasti akan kami jadikan atau berbentuknya dengan laki-laki, seorang laki-laki. Makanya para malaikat ketika mendatangi Nabi atau mendatangi para sahabat ketika itu untuk mengajari, maka dengan menyerupai laki-laki. Ketika datang kepada Nabiullah Ibrahim, maka malaikat itu datang dengan menyerupai laki-laki. Makanya Nabi Ibrahim bagaimana? Dengan bi'ijlin samin, dengan anak lembu disembelihkan kemudian disuguhkan kepada malaikat itu, karena memang berbentuknya manusia. Maka Nabi Ibrahim langsung nyembelih anak lembu. Suguhannya Masya Allah, anak lembu gitu. Kalau kita ketika ada yang tamu pripun? Nah, cili ini aku tok ngeten. Bisa ini nggak enak, tapi bisa anak ayam, karena kan ayam pedaging itu kan baru berapa? Masih muda gitu. Kan usia segini tapi udah jadi gede. Anak ayam itu. Remaja. Kita ya kan gitu toh. Yes, nggak apa-apa lah, mirip masih, karena anak-anaknya itu kalau Nabi Ibrahim anak lembu, anak sapi. Nah, kalau kita anak ayam, tapi kan udah gede, nggak apa-apa gitu. Kemudian ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Lut dengan menyerupai manusia. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika itu dengan menyerupai manusia. Dan dikatakan yang sering diserupai adalah Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihyah Al-Kalbi. Sehingga ya seperti itulah laki-laki yang diserupai, bukan seperti apa wanita atau ya asbahur rijal, tapi menjadi seorang rajul, seorang rajul. Dan itulah akhirnya kenapa kita harus memang menjadi seorang rajul itu. Seorang rajul, karena Masya Allah. Dan kalau kita lihat misalkan contohnya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam hadis Jibril itu, bagaimana kondisi malaikat Jibril ketika itu yang diceritakan oleh Umar? Idz jaa rajulun syadidu bayadith thiyab. Napa niku? Bajunya sangat putih. Syadidu sawadi asy-sya'r. Rambutnya hitam pekat. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat ada bekas perjalanan jauh. Jejaknya. Berarti salah satu yang bisa kita tiru di situ pripun? Rapi. Karena malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi itu kondisinya kondisi ahsanul hay'ah, kondisi yang terbaik, dan menyerupainya seorang laki-laki. Berarti kita ketika ya kita berpakaian, kita menggunakan apapun itu harusnya yang paling baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat nombor At-Taubah, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin kok itu gitu. Iya, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Kaitannya dengan masjid kan itu. Masjid itu dibangun, pondasinya itu dengan ketakwaan. Min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi, dari awal sampai akhir. Dan di dalam masjid itu fihi rijalun, di dalam masjid itu ada rijal yuhibbuna ayyatatahharu,
yang mereka mencintai kesucian. Baik itu secara madiyah atau ma'nawiyah, secara zahir maupun batin. Itu seorang rijal, seorang rajul itu menyukai kesucian. Kesucian batin. Jelas kokoh akidahnya, lurus akidahnya, imannya kuat. Tidak goyah sana sini, tidak goyah sana sini. Dan berusaha mensucikan diri dari sifat-sifat tercela yang ada dalam diri itu, dalam hati. Begitu juga secara madiyah, secara lahiriah. Pakaiannya baik, suci, wangi. Makanya Nabi mencontohkan bagaimana wangi, gitu. Yang paling dicintai oleh Nabi apa? Wewangian dan juga perempuan. Dan salah satu contoh di situ ada wewangian. Maka seorang rajul itu harus benar-benar memperhatikan penampilan fisiknya. Toharohnya, toharoh dari najis, suci dari najis, suci dari kotoran, itu benar-benar harus diperhatikan. Tapi jangan sampai salah kemudian seperti halnya yang jadi melambai-lambai ini kata, saking bersih, saking ya Allah. Karena saya punya teman dulu ketika di pondok itu, ya mungkin itu bagian dari kebaikan. Lo sebelum tidur luluran, gitu. Luluran baik napa mboten niku? Ya salah satu untuk pendidikan, tapi kan kok jadi melambai-lambai begini gitu kan? Kok jadi aduh. Karena ada, ya boleh silahkan bersih-bersih ya, tapi aja nggak usah seperti halnya perempuan. Tapi bagaimana kita bersih, berusaha membersihkan badan kita, mensucikan diri kita dari kotoran dan juga dari najis. Karena bagian dari sifat rujulah itu adalah mencintai kebersihan. Maka kita coba harus mencintai itu, mencintai kebersihan. Karena memang malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi kondisinya ahsanul hay'ah, yang terbaik, yang terbaik. Maka jangan sampai compang-camping, jangan sampai kelihatan yang nggak nyaman. Harus berusaha semaksimal mungkin kita dandannya itu yang terbaik, tapi bukan dandan dalam makna yang seperti itu. Tapi menjadi seorang laki-laki yang memang memperhatikan semua kondisi fisiknya. Hatinya juga harus lebih utama. Kemudian waqad yakunu rajul sifatan, dan rajul bisa menjadi sebuah sifat, yakni bihi asyiddatu wal kamal. Asyiddah, ada kekuatan itu, kekuatan pengen menjadi seorang laki-laki sejati itu. Wal kamal, dan berusaha menjadi sempurna. Wa yuqalil mar'ah rajlatan idza kanat mutasyabbihatan birrajuli fi ba'di ahwaliha, dan dikatakan seorang perempuan itu rajlah, disebut dengan rajlah jika menyerupai laki-laki dalam sebagian kondisinya. Makanya qultu wa yu'ayyiduhu al-hadits, dikuatkan dengan hadis anna Aisyah radhiyallahu anha kanat rajlatar ra'i, bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu rajlatar ra'i. Rajlatar ra'i. Rajlatar ra'i. Ar-ra'i itu apa? Apa namanya? Pikiran. Atau nalarnya itu seperti halnya laki-laki. Kecerdasannya itu seperti halnya laki-laki. Cerdas. Yang terkadang sedikit dari perempuan yang memiliki sifat seperti itu. Apalagi seorang perempuan secara keumuman, yang Nabi menyebutnya naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya itu kurang dan juga agamanya kurang. Tapi bukan berarti kemudian seorang wanita itu tidak cerdas, ya tidak. Banyak. Bahkan dulu di Libya itu ada yang nilainya itu IPK-nya itu sempurna. Sempurna. Kalau di Libya sampai 5, jadi 5 sempurna.
Yang laki-laki ya ada yang 2 koma, ada yang 3 koma, ya nggak apa-apa. Kalau di 3,50 gitu, wah keren ya kan? Di Libya ya belum mau sampai 5, 3,5. Tapi itu wanita seorang mahasiswi 5,0. Tapi meskipun nilai IPK-nya begitu tinggi luar biasa, tapi tetap masih perempuan yang naqisatu aqlin wa dinin. Nah, tapi Aisyah radhiyallahu anha rajulatar ra'i. Rajulatar ra'i. Ya, memang susah untuk bisa mendapatkan seorang wanita seperti itu. Susah untuk mendapatkan seperti itu. Ai kana ra'yuha ra'yur rijal. Bahwasanya pandangannya Aisyah radhiyallahu anha itu seperti hanya pandangannya rijal. Tapi bukan laki-laki ya. Ya rijal tadi. Makna rijal itu. Wa tarajjalatil mar'ah sarat karrajuli fi ba'di ahwaliha. Tarajjalatil mar'ah apa namanya kalau perempuan yang seperti laki-laki itu apa? Tomboy. Wanita tomboy gitu kan berarti. Ai sarat karrajuli fi ba'di ahwaliha. Sama seperti halnya laki-laki pada sebagian kondisinya. Wa fi asasil balaghah li Jarillah Az-Zamakhsyari, dalam kitab Asasul Balaghah karya Az-Zamakhsyari dikatakan hadza rajulun ay kamilun fir rijali bainar rujulati war rujuliyah. Rajul ini misalkan hadza rajul, orang ini rajul. Maksudnya adalah kamilun fir rijal, sempurna dalam kelaki-lakiannya itu. Dan semuanya bainar rujulah war rujuliyah, antara sifat rujulahnya itu dan juga ar-rujuliyah. Ar-rujuliyah itu ya misalkan dia dalam perkumpulan itu, perkumpulan laki-laki memang sudah menonjol gitu, menonjol kelaki-lakiannya itu. Wa hadza arjalur rajulaini, dan disebut juga arjalur rajulaini. Wa huwa min rijalati Quraisy. Ada juga yang wa huwa min rijalati Quraisy. Dia termasuk dari rijalati Quraisy. Rajulnya suku Quraisy, yaitu min asyrafihim, dari yang paling mulia, dari paling mulianya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Maka dari secara bahasa, definisi bahasa tentang rajul ini, bahwa disebut dengan rajul ketika memang sudah memiliki sifat-sifat itu. Ada sifat-sifat kelaki-lakiannya itu, bukan hanya sekedar jenisnya saja laki-laki. Bukan hanya sekedar jenisnya saja laki-laki, karena tidak semua zakar, tidak semua laki-laki itu rajul. Tapi rajul pasti laki-laki. Tidak semua laki-laki itu rajul, tapi pasti seorang rajul itu laki-laki. Pasti seorang rajul itu laki-laki. Karena sifat rujulah ini sifat yang begitu sangat khusus disematkan untuk laki-laki. Nah, nanti kita akan melihat di pembahasan berikutnya. Taib, ar-rujulatu fil istilah. Ar-rujulah dalam istilah atau definisi secara istilah. Ikhtalafan nasu fi tafsiri ma'na ar-rujulati. Ada perbedaan makna tentang rujulah menurut para ulama. Faminhum man yufassiruha bil quwwati wasyaja'ah. Ada yang di antara mereka menafsirkan
ar-rujulah itu dengan kekuatan dan keberanian, quwwah wasyaja'ah. Kekuatan dan juga keberanian. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minhum man yufassiruha bizza'amati wal qiyadati wal hazm. Ada yang menafsirkan tentang az-za'amah, kepemimpinan. Kepemimpinan. Dan juga al-qiyadah itu kalau dimaknai juga kepemimpinan, tapi berbeda. Karena al-qiyadah secara makna dari qada yaqudu. Qada itu menggiring. Kalau imam yang selalu di amam, di depan, ya kan? Berarti Pak Imam di depan gitu. Setiap ada kepemimpinan itu akan kembali ke imam pokoknya, ya kan? Makanya di sini poskunya sinten? Nah, kalau sudah pas ya. Sudah ada yang namanya imam, diajukan sebagai pemimpin karena al-imamah kembali ke imam. Imamah, gitu. Baik. Al-qadah tadi menggiring. Al-qadah itu selalu menggiring. Maka al-qiyadah dimaknain apa niku? Kalau mau maknain apa niku? Karena selalu menggiring, yang selalu mengarahkan, mengayomi. As manager. Yes, pokoknya ngoten niku, al-qiyadah. Wal hazm, dan juga tekad, memiliki tekad. Jadi az-za'amah juga bisa bermakna kepemimpinan, al-qiyadah juga bolehlah kita maknai kepemimpinan juga, silakan. Al-hazm memiliki tekad. Kemudian selanjutnya, wa minhum man yufassiru ar-rujulata bil karam wa tadhifid duyuf. Yang ketiga, ada yang menafsirkan ar-rujulah itu dengan al-karam, kemuliaan, orang yang mulia. Wa tadhifid duyuf, dan yang selalu memuliakan tamu, menyuguhi tamu ketika ada yang datang, disuguhi. Wa minhum man yuqisuha bimada tahsilil mal wal ishtighal bi jam'ihi. Ada juga yang menafsirkan dengan bimada tahsilil mal wal ishtighal bi jam'ihi, dengan apa yang diusahakan untuk mendapatkan harta, dan al-ishtighal bi jam'ihi. Sibuk dengan mengumpulkan harta itu. Makanya salah satu kelebihan rajul yang akhirnya menjadi qawam perempuan itu adalah bima faddalallahu ba'dahu ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya kan? Karena memang ada kelebihan laki-laki dari perempuan. Yang kedua adalah wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan apa yang mereka infakkan dengan harta mereka. Sehingga ada yang menafsirkan dengan itu bahwa seorang rajul atau rujulah, sifat rujulah itu sifat yang ada dalam diri seorang laki-laki yang salah satu di sini maknanya yang selalu berusaha untuk mencari uang dan sibuk dengan itu. Karena juga di surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijal itu yang tidak dilalaikan dengan dilalaikan dari berzikir kepada Allah dengan tijarah dan juga bai', jual beli itu. Jual beli. Berarti kan kaitannya dengan mencari nafkah, mencari harta. Kemudian wa minhum man yadhunnuha hamiyatan wa asabiyatan juhala wa asabiyata juhala.
juga yang mengira, ada yang mengira. Berarti ini masih dhon itu kan berarti masih belum yakin kan gitu. Ada yang mengira bahwa ar-rujulah itu hamiyah wa asabiyah tajuhala, kebiasaan sifat gitu, sifat kebiasaan asabiyahnya para juhala, karena juga salah satunya seorang laki-laki juga kadang ada yang laki-laki mereka memang tuh cari nafkah terus kan, cari nafkah sampai mengatakan ini kan tugasnya laki-laki, makanya mendidik itu tugasnya ibu-ibu misalnya di rumah istri. Saya udah cari duit, cari uang, kerja banting tulang, seperti itu. Dan dulu pernah ada seorang bapak yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang ya cukup mewah. Nah, ketika saya masuk semua fasilitas ada untuk mendukung kegiatan, ada dari olahraga misalnya kolam renang ada, mungkin sekarang kuda juga ada, semua fasilitas ada semua. Gedungnya juga masya Allah luar biasa. Kemudian ketika kajian itu juga kayak di auditorium, wah ini fasilitasnya begini. Di Kutab kayaknya nggak ada gitu, di Kutab nggak ada. Tapi di Kutab lebih baik karena di musola atau di masjid, gitu. Itu meski kalau di situ auditorium, wah, kalau misalkan secara materi memang mungkin beda. Tapi ya antara keberkahan kan berbeda toh dengan materi. Itu bilang bahwa saya kerja ketika mengeluhkan tentang anaknya, kenapa kok anak saya itu ketika di rumah itu saya menemukan puntung rokok, di rumah itu bau asap gitu. Terus ketika ditanya kok anaknya itu bilang ini punya teman, oh ini temannya kesini bau dan seterusnya. Kemudian nilainya juga jelek, malas ketika di sekolahan. Dan saya tanya, Bapak di mana Pak ketika itu? Saya kerja dari Senin sampai Sabtu gitu kan. Kadang juga hari Ahad juga masuk gitu. Oh gitu. Berangkat jam berapa Pak? Berangkat ya pagi biasa, apalagi di Jakarta kan. Yes, kalau kesiangan ya selesai, ya kan? Selesai. Berangkat ya sebelum subuh. Pulang jam berapa Pak? Ya pulang ya jam 9, jam 10. Oh ya. Ibu di mana Pak? Ibu istri saya kerja PNS. Ya sama, tapi dari Senin sampai Jumat lah. Oh gitu. Untuk waktu bersama, yes kadang-kadang saya kalau pas oh ya sudah selamat Pak, silahkan dinikmati, saya bilang gitu. Silahkan dinikmati anak Bapak. Karena kondisi seperti itu karena Bapak gitu. Karena Bapak. Loh kok begitu? Kan saya sudah cari uang, terus saya sekolahkan anak itu di sekolah ini, saya bayar dan seterusnya. Ya sudah. Saya sampaikan bahwa tanggung jawab pendidikan itu di siapa Pak? Tanggung jawab pendidikan itu ada di siapa? Udah nggak bisa jawab. Terus akhirnya berlinang nangis. Sudah nikmati Pak, semoga silahkan. Nikmati, itu kan keinginan Bapak seperti itu. Tambah lagi ternyata semua fasilitas dicukupi. Di dalam rumahnya PS-an itu ada, kendaraan dikasih, misalkan motor padahal itu masih usia SMP, kelas 1 atau kelas 2. Belum juga mungkin belum mencapai usia rusdah atau belum rosid, anak itu sudah diberikan harta macam-macam. Jadi selamat Pak, itu silakan dinikmati. Silakan dinikmati. Kalau memang mau, monggo Pak. Monggo silakan dirubah. Karena bagaimanapun anak itu juga butuh pendidikan, bukan hanya sekedar butuh uang. Kalau hanya Bapak berpikir bahwa seorang ayah itu hanya mencari uang, salah. Karena memang sebagian orang menyangka bahwa seorang laki-laki dia disebut rujulah itu kalau dia bisa bekerja,
cari uang, sibuk dengan itu, nah itu baru disebut dengan laki-laki. Tapi itu hanya prasangka. Dan prasangka itu bukan sebuah keyakinan. Makanya kata Nabi apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragu-ragukan itu. Karena zon itu kan masih ragu. Tinggalkan itu. Karena dalam kaidah usul, kaidah fikih, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan pernah hilang dengan keraguan itu. Maka hilangkan ragu-ragu itu. Hilangkan ragu-ragu. Harus yakin. Dan ada sebagian orang yang mengira tentang rujulah itu seperti itu. Wa minhum, kemudian selanjutnya, wa minhum man yufassiruha bil buruzi fil mawaqifil al-harjah wal azimmat limadidil aun. Ada yang menafsirkan ar-rujulah itu al-buruz fil mawaqifi al-harjah wal azimmat. Kepiawaian al-buruz, kepiawaian dalam menyikapi apapun dalam segala kondisi. Piawai, kalau kondisi apapun bisa menyikapinya. Kondisi sedang susah, al-harjah itu kan secara makna itu di hutan misalnya sedang tersesat gitu, dia tahu cari jalan keluarnya itu bisa. Bisa mencari solusi ketika ada kondisi yang tidak enak. Ya kan? Solutif, ya kan? Solutif atau solatif gitu. Solutif. Selalu bisa memberikan solusi. Tambah limadidil aun, apalagi selalu memberi, selalu menolong. Kemudian wa minhum man yufassiruha bi badzlil jah. Ada juga yang menafsirkan ar-rujulah itu bi badzlil jah. Memberikan kedudukan, kondisi, posisi al-jah. Dan juga wasyafa'ah, pertolongan, atau bibadzlil jah itu bisa memberikan penghargaan gitu. Bisa memberikan penghargaan. Wasyafa'ah, pertolongan. Wa takhlis maha min nas bi ayyi turuq kanat. Bisa memberikan jalan keluar dalam semua kondisi orang lain dengan berbagai macam cara. Jadi ar-rujulah juga ditafsirkan selalu bisa memberikan penghargaan, penghormatan, memberikan pertolongan, dan juga bisa tadi memecahkan solusi ketika ada orang yang merasa kesulitan, merasa kesusahan, merasa sempit dan lain sebagainya dengan berbagai macam cara. Nah, kemudian fahadatha ifratun fi isti'mari hadhihi al-kalimatil 'azimah. Dan akhirnya banyak yang berlebihan dalam menggunakan kata yang mulia ini, ar-rujulah ini. Ada yang berlebihan. Wal haqiqah anna ar-rujulata tahmilu syai'an min ba'di tilkal ma'ani lakinnaha bit-ta'kid laysat bil ma'na alladhi yarmi ilaihi al-katsir minan nas. Namun hakikatnya bahwa ar-rujulah itu memang tahmilu syai'an min ba'di tilkal ma'ani, mungkin bisa mengandung dari beberapa makna yang ada di atas tadi. Akan tetapi lakinnaha bit-ta'kid laysat bil ma'na alladhi yarmi ilaihi al-katsiru minan nas. Tapi dengan benar-benar kokoh, yakin tidak seperti halnya yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Yang memang benar-benar misalkan al-quwah, kekuatan, ya laki-laki yang kuat, kokoh, kuat. Pemberani, ya pemberani. Karena kalau kita melihat di para sahabat kuat, ya mereka kuat. Ada yang kuat dua-duanya, kuat fisiknya dan juga ada yang kuat
ruhnya, ada yang mungkin salah satu, yaitu kuat ruhnya. Kuat ruhnya. Secara fisik mungkin tidak sama seperti halnya yang lain. Tapi ruhnya itu Masya Allah kuat. Tapi tetap ada unsur kekuatan itu. As-saja'ah ya tidak usah diragukan, tidak diragukan keberanian dari para sahabat itu. Karena yang tidak berani ya mereka bisa jadi munafik toh. Misalkan ketika perang, misalkan di mana? Di Uhud, ya kan? 300 orang itu balik toh. Mungkin kuat ya, tapi kuat fisik, rohnya nggak kuat. Kemudian keberaniannya, padahal watawalli yaumaz zahf, lari dari medan pertempuran itu termasuk dari 7 dosa besar. Atau yaumaz zahfi, sudah berada di medan pertempuran kok balik malah lari, nah itu dosa besar, melakukan dosa besar. Ya, cemen itu tidak gentle. Az-zu'ama wal qiyada wal hazm juga dalam ar-rujulah ya harus ada seperti itu, memang benar-benar kuat kokoh. Kepemimpinannya jelas. Ya kan, mengayomi dan lain sebagainya. Iya. Tekadnya pun juga kuat. Al-karam, ya. Seorang laki-laki itu memang harus memuliakan siapapun itu, termasuk juga memuliakan tamu. Itu juga harus ada. Mencari harta, ya. Oh, laki-laki kok alasannya laki-laki saya itu harus berserah diri sama Allah, harus beribadah ya. Wah, di masjid terus kan? Di masjid terus. Bah, di zaman Umar ditendangi kok yang terus begini kan. Cuma di sini tendangi, suruh kerja. Ya harus benar-benar tahu bahwa mana seorang laki-laki sejati itu ya, dia bukan hanya sekedar shadaqu ma'ahadullah alaih. Memang jujur, dia jelas. Jujur kepada Allah jelas. Janji terhadap apa yang sudah dia janjikan kepada Allah itu jelas harus ditepati. Tapi juga harus benar-benar tahu bagaimana seorang rajul itu, dia mencari nafkah, karena itu yang menjadi kelebihan laki-laki dari perempuan, salah satu kelebihannya. Maka harus benar-benar kuat. Piawai dalam segala kondisi, ya harus ada, selalu menolong, memberikan penghargaan, memberikan pertolongan, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan berbagai macam cara. Semua itu dengan nyata, bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar omong kosong. Benar adanya itu harus ada. Makanya ar-rujulah juga ada maknanya dari apa yang tadi disampaikan itu. Ada makna itu, tapi benar nyata, bukan hanya sekedar omong saja. Dan di sini farrujulatu bimafhumiha sahih al-mulaim li hadhil kalimatil azimah huwa ma dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala fi thanaya kitabihil ladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ar-rujulah tentunya dengan makna yang benar, makna yang sahih, dengan kalimat yang mulia ini, kalimat yang agung ini, sebagaimana yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat ar-rujulah yang mungkin nanti akan ada pembahasannya, tapi di antaranya tadi minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha alaihi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Kemudian di antaranya lagi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah dan wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kemudian rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Itu di antara makna yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yaitu tadi yang pertama jujur kepada Allah di ayat itu dan lanjutannya. Kemudian ada
tidak dilalaikan dengan jual belinya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, laki-laki yang mencintai taharah, kesucian. Dan juga rijal qawwamuna 'alan nisa, gitu. Qawwamuna 'alan nisa. Semua itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan ternyata wal muta'ammilu fil Qur'anil Karim, dan orang yang berusaha untuk berta'ammul, memikirkan di dalam Al-Qur'an atau mencari di dalam Al-Qur'an, akan yajidu anna lafzatar rujulati dzukirat fi 57 mawdi'an. Ternyata akan mendapati di dalam Al-Qur'an lafaz rujulah itu ada 57 kata di dalam Al-Qur'an. Ada 57 kata di dalam Al-Qur'an dengan lafaz yang mungkin berbeda, bermacam-macam. Haitsu dzukira ar-rajul, ada yang disebutkan dengan ar-rajul. Ada yang disebutkan dengan ar-rajulani. Ada yang disebutkan juga dengan ar-rijal. Ar-rijal. Jadi terkadang disebut dengan ar-rajul, ar-rajulani atau ar-rijal. Dan wa arada biha an-naw'. Semua itu ada maknanya. Ada yang maksudnya di situ adalah an-naw'. An-naw' jenis. Jenis laki-laki, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian wataratan arada biha as-sifah. Terkadang juga maksudnya di situ adalah sifat, akhlak. Wa ukhra arada biha an-naw' was-sifah ma'an. Ada yang lainnya juga maksudnya adalah jenis dan juga sifat yang disebutkan secara bersamaan. Yang disebutkan secara bersamaan. Nah, di sini semua ja'at ta'biru bi sighatil mufrad fi 24 mawdi'an. Dengan lafaz mufrad rajul tadi, dengan rajul disebutkan 24 kali, ada 24 tempat di situ, 24 kali. Ja'at ta'bir bi sighatil mutsanna, dengan lafaz musanna rajulani atau rajulaini disebutkan 5 tempat, atau 5 kali, 5 kata. Dengan ja'at ta'bir bi sighatil jama' fi 28 mawdi'an, dengan jama' disebutkan 28 tempat, 28 kali. Amma binisbati lin-naw'i faqad qasada bihi dzukura. Adapun dinisbatkan dengan jenis, maka maknanya yang dituju adalah az-dzukura, jenis kelamin laki-laki. Haitsu jaa qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, ay khalaqa minhuma adz-dzukura wal inath. Yaitu Allah menciptakan dari dari suami istri itu adz-dzukur wal inath. Az-dzukur wal inath. Rijalan, az-dzukur mananya adalah jenisnya, jenis kelaminnya. Wa nisaan, dan juga al-inath, perempuan. Wa aidon jaa qauluhu ta'ala wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabn. Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi. Jangan kalian berangan-angan atas apa yang Allah karuniakan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Artinya laki-laki dengan perempuan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, bagi laki-laki mereka mendapatkan nasibnya, mendapatkan bagiannya atas apa yang mereka upayakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan wanita pun juga mendapatkan bagiannya.
yang maknanya di sini adalah jenis. Dan Allah menyebutkan rijal, tetap menyebutkan rijal. Wa fi qoulihi ta'ala innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Di kaumnya Lut disebutkan bahwa sesungguhnya kalian sungguh mendatangi rijal, mendatangi laki-laki dengan syahwat. Syahwat tanpa di situ kepada wanita, syahwatnya justru ke laki-laki. Bal antum qaumun musrifun. Justru kalian itulah orang-orang kaum yang melampaui batas, dan Allah menyebutkan la ta'tunar rijal. Ar-rijal di sini maknanya nau' atau jenis. Wa amma indama arada sifah, dan adapun yang dimaksudkan di sini adalah sifat. Sifat ay tawafara sifatir rujulati fi dzakar, maknanya adalah tawafar sifatir rujulah, begitu banyak sifat rujulah yang ada dalam diri seorang laki-laki itu. Faqad qala ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang beriman itu ada rijalun, ada rijal. Sadaqu ma'ahadullaha alaih. Mereka jujur. Jujur atas apa yang mereka mereka janjikan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang sudah nahbahu, sudah meninggal. Minhum may yantazir. Ada juga di antara mereka yang sedang menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Fa kalimatul mu'minin. Kalimat mukminin di awal minal mu'minin. Jam'un lil mudzakkar. Itu jamak dari mudzakkar. Walam yaqul subhanahu wa ta'ala kullul mu'minina rijalun. Namun Allah tidak mengatakan kullul mu'minin, semua orang beriman, tapi dari di awalnya minal mu'minin. Minal mu'minin. Minal mu'minina rijalun. Bukan kullul mu'minin. Karena min tufidu at-tab'id. Min, kata min, huruf min itu menunjukkan at-tab'id, sebagian. Berarti sebagian orang-orang beriman itu ada rijal. Berarti mafhum mukhalafah, hanya pemahaman terbaliknya di situ apa? Tidak semua orang beriman itu rijal. Gitu? Atau mafhum muwafaqahnya, tidak semua orang beriman itu adalah rijal. Tidak semua orang beriman itu rijal. Ya mungkin dia beriman tapi tidak rajul. Ada seorang mukmin, dia beriman tapi dia bukan rajul. Tapi dia bukan rajul. Karena minal mu'minin, sebagian orang-orang beriman itu ada rijal. Ada rijal. Ai laisa kullu dzakarin rajulan. Yaitu tidak setiap yang laki-laki itu rajul. Wa innama kullu rajulin dzakar. Namun setiap rajul itu pasti laki-laki. Falam yuridin nau', dan di sini bukan maksudnya adalah jenis laki-lakinya, tapi sifatnya. Wa innama arada sifah, di sini maknanya adalah sifat kasidqi, seperti halnya sifatnya jujur. Wal wafa'i bil ahdi, menepati janji. Wa huwa alladhi lam yuhadin wa lam yunafiq wa lam yatanazal an dinihi wa thawabatihi. Orang yang tidak pelin-pelan, orang yang tidak munafik, orang yang tidak tanazul an dinihi. Dia tidak tidak berlepas dari agamanya. Orang yang memang kokoh dalam pemahamannya, keimanannya.
Wa innama qaddama ruhahu syahidan fi sabilillahi wattasafa bi sifati ar-rujulah. Namun al-mu'minin di sini ada yang mereka mempersembahkan ruhnya untuk mendapatkan syahid. Mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka lah ittasafa bi sifatir rujulah. Memiliki sifat rujulah. Memiliki sifat ar-rujulah. Kemudian selanjutnya wa aradan naw' wasifah birrujulah. Ada juga di situ maksudnya adalah jenis dan juga sifat rujulah. Ada dua yang disebutkan bersamaan di dalam kata rijal itu, yaitu dalam firman Allah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, Allah menyebutkan ar-rijal, bukan bukan hanya sekedar di situ jenisnya saja, tapi di situ jenis dan juga sifat, karena qawwamun, ada kata qawwamun, karena qawwamun atau al-qawamah, laki-laki yang memiliki sifat qawamah dan juga berinfak terhadap wanita, ditambah lagi wa tahammalal mas'uliyah fil hifadhi 'alaihin wa tawfiri subulil 'aishi syarif lahunna mahma kanatit takalif. Dia qawamah itu maknanya bukan hanya sekedar dia itu menjadi pemimpin saja. Qawamah itu bermakna qaimuna ala khidmati umurin nisa bima yurdillah subhanahu. Dia berdiri tegak untuk khidmah untuk napa? Khidmah niku napa? Melayani, gitu. Mengabdi, melayani apapun yang ada di dalam perkaranya wanita. Melayani apapun. Kemudian termasuk juga di situ yang memberikan keadilan, yang bijaksana, yang lemah lembut, yang mengayomi, dan berbagai macam makna tentang qawamah itu. Qawamah bukan hanya sekedar menjadi suami, bukan hanya sekedar menjadi suami saja, tapi di situ qawamah, ada qawam, apalagi di situ lafadznya dengan sighat mubalaghah, qawam. Ar-rijalu qawwamuna. Fa'al, dengan fa'al itu menunjukkan ada penekanan yang begitu dahsyat. Makanya dalam bahasa Arab itu ketika aslinya kan qaim, kemudian jadi qawwam. Qawwam itu sudah dirubah lagi katanya, ditambahkan tasdid lagi kan. Tasdid niku artinya napa? Syadid niku napa? Kuat keras. Qawwam itu tambah tasdid, berarti lebih kuat lagi. Iya, makna qaimnya itu sudah tambah. Makanya harokat itu ternyata memiliki makna yang begitu besar. Dan harokat di dalam Al-Quran itu hurufnya mu'jizat, harokatnya mu'jizat. Nah, harokat itu Masya Allah loh. Kalau misalkan kita lihat makna ulama misalkan, di dalam Al-Quran ulama itu pasti harokatnya dhammah.
pasti harokatnya dhamma. Misalkan ulama Bani Israil. Ulama Bani Israil. Ulama ada dhamma. Kemudian innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama dhammah niku napa? Rafa' niku napa? Diangkat tuh. Marfu' itu terangkat, diangkat. Nah, ulama itu pasti diangkat. Ulama itu harus marfu'. Dia kokoh, makanya di kepemimpinan apapun dalam Islam itu ulama pasti berada di atas. Tidak mansub, tidak fathah. Mansub itu diletakkan begini loh, ditancep, mansub. Nasabah itu kan nancep, ditancepin di situ. Ulama itu bukan ditancep, bukan dipasang kemudian di situ sesuai dengan apa yang dimau oleh pemimpinnya, meskipun memang punya posisi. Seorang ulama itu posisinya tertinggi, dia yang bisa merubah segalanya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan orang yang memang ditancap di situ, misalkan ada satu tancap di situ satu orang alim, kemudian ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Meskipun tetap masih dimuliakan karena fathah itu kan di atas gitu. Tapi jangan sampai ulama itu maksur, kasroh, kasroh itu kan di bawah tuh. Di bawah. Ulama kok di bawah itu piye? Ulama kok di kongkon-kongkon gitu kan? Ya Allah. Ulama itu pasti marfu. Ulama itu pasti marfu. Makanya dulu para khalifah itu memiliki penasehat kan? Penasehatnya para ulama. Ketika dinasihati oleh para ulama, mereka luluh. Pas makanya dalam Al-Quran marfu, ulama itu pasti marfu. Dan di sini Allah menyebutkan qawwamuna, ada tasydid. Maka jangan hanya sekedar menjadi pemimpin atau suami saja. Kalau suami kan bahasa Arabnya apa? Zaujun. Zauj ini apa? Pasangan. Jangan hanya sekedar menjadi pasangan saja. Laki-laki pasangannya perempuan jadi dapat pasangannya. Kita hanya sekedar pasangan saja. Lah pasangan kan banyak toh. Sendal juga pasangan. Gini apa betul? Iya, tangan ini pasangan. Berpasangan. Lah kalau hanya sekedar berpasangan ya sama seperti sendal, sepatu. Jangan hanya sekedar menjadi itu. Tapi Allah menyebutkan qawwamun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada penekanan di situ, tasydid itu ditekan tuh di situ. Qawwamuna 'alan nisa. Makanya ketika baca itu ar-rijalu ada tekanan nih, gitu kan? Berarti di situ ada sesuatu pasti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ada faddala itu kan tekanan. Gitu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ada tekanan, Allah yang sudah berikan kelebihan dan ternyata diberikan kelebihan sama Allah kok. Maka jangan hanya sekedar menjadi pasangan, tapi menjadi qawwam. Nah, qawwam itu seperti apa ya? Nanti kita akan ketahui. Waqad yadhunnu ba'du rijali anna al-murad bil qawamati at-tahakkum was-saytarati 'ala an-nisa was-saytarah 'ala an-nisa. Ada sebagian laki-laki yang mereka mengira bahwa makna qawamah itu at-tahakkum, dia yang mengadili. At-tahakkum, yang mengadili. Was-saytarah, yang menguasai alan nisa, menguasai wanita di dalam rumahnya, fil bait. Bainama hiya takhtalifu kulliyan an dhannihim hadza. Padahal semua itu berbeda maknanya. Qawamah bukan hanya seperti itu. Fama'naha, maknanya adalah al-qa'imuna ala khidmati umurin nisa bima yurdillaha subhanah. Mereka yang menegakkan
Al-qaimun itu al-qaim, qama itu kan tegak toh. Tegak. Berdiri untuk melayani setiap perkara yang ada dalam diri istri, wanita. Semua itu bima yurdillah subhanah, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar menjadi istri, tapi apapun yang di situ mendatangkan keridhaan Allah, maka seorang suami itu akan al-qaim, dia akan berdiri tegak untuk melayani istrinya. Untuk melayani istrinya. Bahkan sampai yang ujungnya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara itu. Kan bagaimana agar bisa menjaga bukan hanya diri saja tapi juga keluarga. Keluarganya istri juga toh. Menjaga dari api neraka itu kan Masya Allah. Itu kalau hanya sekedar menjadi seorang suami atau pasangan gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Karena kalau pasangan, orang kafir pun, mereka juga punya pasangan. Bahkan terkadang kalau misalkan dilakukan, mereka kadang baik dengan pasangannya. Tapi sayangnya mereka hanya sekedar menjadi pasangan. Karena apa yang mereka lakukan tidak memunculkan keridhaan Allah, mengundang keridhaan Allah. Bukan mengundang keridhaan Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi para suami, Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ay al-qa'imuna 'ala khidmati umurin nisa bima yurdillah subhanahu. Semua yang dilakukan itu agar bisa mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengundang keridhaan Allah itu bagaimana? Banyak kan di situ. Banyak banget. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas. Wal Arab, orang Arab biasanya mengatakan taqul man yaqumu ala khidmatina laila, siapa yang mau yang mau melayani kami pada malam hari ini. Ai qama bi khidmati ghairihi wa qada masalihahu. Yang bisa melayani orang lain. Bisa menunaikan apapun yang di situ ada maslahatnya. Wallahu subhanahu ja'alal mar'ata mu'allaqatan fi raqabatir rajul. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita itu mu'allaqah, tergantung di pundak seorang laki-laki. Berada di pundak laki-laki. Dan miring sidik meleset kok, gitu kan? Miring sidik belewang itu langsung blub. Harus benar-benar tegak tuh berarti ya. Kalau misalkan ya Ustaz Firdaus yang biasanya baris berbaris toh, kita pas mabit itu suruh berdiri begini, berapa menit Ustaz? 10 menit wah ya Allah. Yang miring sidik lang belewang ini. Wah, berat ternyata yang mana. Itu kita baru belajar di situ gimana untuk berdiri tegak untuk sholat gitu kan. Kalau Ustaz Firdaus mentadaburinya bagaimana Rasulullah itu sampai tatafaddara qadamah, sampai kakinya itu bengkak, kakinya itu sampai luka seperti itu kan, berarti qiyamnya itu panjang. 10 menit coba, 10 menit anteng gitu, enggak usah tolah-toleh gitu kan. Terus piye kecil gitu kan. Wes kok pegel gitu, miring sidik, wah ini sama Ustaz Firdaus langsung dititeni miring-miring. Ternyata memang jangan miring. Al-qaim itu benar-benar tegak berdiri. Qaim. Kalau miring sidik, merah beliwang, merah sidik Dan ternyata Allah menjadikan wanita itu berada di pundak kita semua. Kalau pundak ini wonten pinten? Pun. Miring sisi berarti kalau baru satu berarti napa? Miring. Raimbang. Cari pengimbang ya, Pak. Gitu. Gewang apa? Kan pegel kita gitu. Ambruk makin malah. Lah kuat. Tapi kaboten nggih malah nyengkleng. Makanya tetap harus bisa tegak. Baik.
yaqumu ala ri'ayatiha indama takunu bintan au ukhtan au umman au zaujatan. Sehingga seorang laki-laki dia yang akan mengurusi semua, baik itu ketika dia nanti menjadi bintan atau memiliki misalkan anak perempuan yang akhirnya nanti bisa jadi itu menjadi saudari perempuan, atau bisa menjadi seorang ibu, atau menjadi seorang istri. Wa taqa'ul qawamatu bimas'uliyati zauj an ahlihi fi amriha bis shalah. Dan juga al-qawamah itu menjadi tanggung jawabnya seorang suami terhadap keluarganya. Salah satu di antaranya adalah fi amriha bis shalah, dalam perkara salat, memerintahkan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu. Ahlun itu bisa bermakna, ahlun itu ada istri dan juga anak, atau ahlun itu juga bisa bermakna istri. Bisa bermakna istri. Nabi mengatakan ketika dalam sodakoh, tentang sodakoh itu, tentang yang mendatangi ahlinya. Nabi menggunakan ahlahu, yaitu maknanya adalah istrinya. Man ya'ti ahlahu, siapa yang mendatangi ahlinya, di situ maknanya adalah istri, bisa bermakna istri. Dan di sini wa'mur ahlaka, kalau itu bermakna istri, perintahkanlah istrimu untuk melakukan sholat. Wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Istabara itu kata dasarnya adalah sobaro. Sobaro ditambahkan alif dan to. Ditambahkan alif dan to. Dari yang tadinya sobaro ditambah alif dan to. Berarti maknanya apa? Iya. Karena kaidahnya kullama zadal mabna zadal makna. Setiap bertambah bentuknya maka bertambah maknanya. Sobaro, sabar. Sabar itu susah mboten? Iya, makanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang-orang yang bersabar itu tanpa batas, unlimited itu. Kalau sabar ada batasnya, ya wis berarti pahalanya ada batasnya. Sesuai gitu. Padahal Allah mengatakan balasan bagi orang-orang yang bersabar itu mereka tidak ada batasannya. Tak terbatas. Wah, saya sabar kan ada batasnya. Ya wis berarti kono. Kan gitu. Pahalamu terbatas kan gitu. Terbatas. Ya kalau pirang giga, ya kalau cuma terbatas. Yang giga, unlimited nah. Okay. Dan ternyata wastabir. Berarti sabarnya itu tambahin lagi, tambahnya itu sama. Di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Kan isbiru wasabiru. Sabaro dan ditambah satu alif, sabaro. Sabaro itu tambahnya sabarnya ditambah lagi. Nah, di sini kok tambahannya 2 huruf, berarti naik lagi. Karena ketika kita memerintahkan sholat kepada keluarga kita, kepada istri kita, sampun nanti Pak, pernah memerintahkan kadang misalkan aduh males gitu. Ya nggak usah diceritakan gitu. Tapi kan terkadang begitu, kadang istri sudah capek misalkan ngurus rumah tangga, ngurus anak, masak, nyuci. Ya, ketika malam-malam dibangunin,
capek, kadang nggak bangun. Padahal kita lagi semangat padahal ketika kita membangunkan istri kita, kemudian sholat kan dapat pahala gitu. Dapat pahala. Tapi nggak mau bangun. Terus pripun biasane? Ayo wis nganu apa? Kesel wisan kan, wis kesel kan. Ora apa-apa. Padahal wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya wis sabar meneh. Ayo bangun, ayo tangi gimana. Ya enggak begitu juga kan. Orang gelem ciprati ngene. Enggak begitu. Tapi bagaimana istabaro? Sabarnya itu meningkat dengan cara yang terbaik. Karena tadi di antara makna rujulah tadi apa? Takhlis mahamin nas bi ayyi turuqi kanat. Dengan berbagai macam cara itu bisa menyelesaikan itu. Dengan berbagai macam cara. Wis piye carane ben mau sholat. Ben mau sholat tanpa menyusahkan dia, yang akhirnya istri kita itu bisa benar-benar plong gitu. Gimana caranya? Wis pokoknya antum lebih tahu sendiri gimana caranya toh. Tapi caranya tidak boleh dengan di situ ada kekerasan. Tidak boleh ada kekerasan. Kemudian waja'a ala lisani Ismail alaihi salam qauluhu ta'ala wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabiullah Ismail alaihi salam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kana ya'muru ahlahu bis salah waz zakah. Nabi Ismail itu selalu memerintahkan istrinya. Kalau ahl itu maknanya adalah istri. Memerintahkan istrinya untuk sholat dan membayar zakat. Dan Nabi Ismail memerintahkan itu. Nabi Ismail memerintahkan istrinya untuk sholat. Padahal bainama la tujad ayatun tuhattimu 'alal mar'ati an ta'muru zawjaha bis shalah. Tapi tidak ada di dalam ayat itu yang memerintahkan wanita untuk atau menyuruh wanita untuk memerintahkan suaminya agar bisa sholat. Nggak ada di dalam Al-Quran, di dalam ayat tidak ada. Yang ada adalah dari suami kepada istri atau wanita. Wa bidzalika yakunu az-zawju mas'ulan an ahlihi wa baitihi. Dan dengan itu semua maka seorang suami itu bertanggung jawab terhadap keluarga dan juga rumahnya. Lihadza kanatir rujulatu mas'uliyatan wa ri'ayatan wa khidmatan minar rajulil qa'im ala ri'ayatil usrah. Sehingga rujulah yang ada di dalam sifat seorang laki-laki itu bertanggung jawab. Ada pertanggungjawaban di situ, ada penjagaan, ada mas'uliyah, ada tanggung jawab, ada penjagaan, dan juga ada khidmah. Khidmah apa? Melayani dari seorang laki-laki al-qaim, laki-laki yang berdiri tegak tadi tuh. Berdiri tegak untuk dia mempertanggungjawabkan, dia melindungi, ya kan? Kemudian melayani yang ada di dalam keluarganya, ada di dalam keluarga. Bainama zaujatu bainama zaujata mas'ulatun fi musyarakatiha li zawjiha fi tarbiyatil auladi at-tarbiyatal islamiyata hatta yusbihu anasira khairin wa barakatin fil mujtama. Yang mana begitu juga seorang istri juga bertanggung jawab untuk ikut serta suaminya di dalam pendidikan anak dengan pendidikan Islami
hingga akhirnya anak-anaknya itu menjadi anasir khairin, menjadi unsur-unsur kebaikan dan juga keberkahan di dalam masyarakat. Tapi semua itu tugasnya yang ada di dalam suami yang paling utama, paling tinggi. Nah, nanti istri akan ikut serta dalam apa yang ada di suami. Makanya yang menjadi tolok ukurnya adalah bagaimana seorang suami itu. Dan seorang suami harus ada sifat rujulah di dalam dirinya. Karena tadi rujulah tidak semua ada dalam diri seorang laki-laki. Tidak semuanya ada dalam diri seorang suami. Maka kita patut belajar untuk bagaimana agar kita bisa menjadi seorang suami, seorang qawwam, dan seorang rajul. Seorang rajul. Insyaallah nanti di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang ar-rujulah, tentang makna rujulah. Kemudian ada ar-rijal, kan? Kemudian ada pentingnya rujulah dalam umat dan lain sebagainya. Masih panjang, butuh nafas yang ekstra, ya kan? Silahkan persiapkan nafas-nafas kita karena memang butuh perjuangan besar. Saya mengiranya itu antum sudah membahas tentang ar-rujulah fil Quran. Saya mengiranya itu kemudian ditambahkan ini karena lebih tebal. Kalau ar-rujulah fil Quran itu lebih tipis. Dan mungkin dan kata Ustaz Ahmad dulu sudah dimuqaddimahi. Dulu pernah dimuqaddimahi, cuma belum diakhiri, kan? Baru dimuqaddimahi. Tapi yang enggak apa-apa kata Ustaz Ahmad, selanjutnya lah gitu. Ya sudah kalau begitu. Nah, di akhirnya ya mungkin nanti dengan kitab ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, monggo silakan. Dua pertanyaan. Gih. Yang pertama, fitrah laki-laki kan bekerja ya, Ustaz. Gih. Mencari harta, mencari uang. Namun kadang-kadang dalam kondisi tertentu laki-laki itu kondisinya kurang ideal, baik secara waktu, misalkan saking fokusnya bekerja maka waktu jelas akan lebih banyak untuk pekerjaan. Lalu kadang melupakan sisi yang lain, yaitu mendidik kadang anak-anaknya atau hanya sekedar mengantar atau menjemput itu kesulitan. Akhirnya kemudian diwakilkan. Dan juga ada kondisi-kondisi di mana di momen tertentu laki-laki itu lemah secara ekonomi seperti itu. Tidak selalu berada di sisi terbaiknya. Nah, bagaimana menanggapi kondisi seperti ini agar si ayah ini atau si suami ini tetap bisa pada posisi yang disebutkan tadi, rojul, sebagai rojul. Karena secara real di lapangan kan memang ada kondisi-kondisi yang seperti itu, Ustaz. Terus yang kedua, bagaimana batasan penampilan rapi untuk laki-laki? Karena saya punya teman itu memang secara fisik itu laki-laki tapi sangat bersih ya, tadi seperti dikatakan mungkin sebulan atau 2 kali itu mandi susu. Tapi memang beliau kan sering tampil begitu karena dia di atas panggung begitu. Tapi memang kan secara tampilan sudah kelihatan beda. Tapi ya terus mengolah fisik juga sehingga secara penampilan memang enak dilihat. Nah, itu batasannya seperti apa? Itu saja. Bismillah. Tentang
kondisi seorang suami, kondisi seorang laki-laki yang memang tidak semua itu ideal, tidak semua dalam kondisi ideal. Ya kadang naik, kadang turun, gitu kan? Kadang naik, kadang turun. Tapi bagaimanapun seorang laki-laki yang mereka ada sifat rujulah di dalam dirinya, yang meskipun memang ada tugas dan itu menjadi kelebihan bagi seorang laki-laki dari wanita, yaitu dia bekerja, dia mampu untuk membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya. Cuman Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu tadi bahwa di dalam surat An-Nur di ayat ke 36 dan 37 atau mungkin sampai 38. Di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin, yang cahaya-cahaya itu, karena katanya sebelumnya dengan Allahu nurus sama Allahu nurus samawati wal ard, itu dengan cahaya itu. Yang mana cahaya itu fi buyutin, di rumah-rumah yang adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu, yang di mana di dalamnya telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, yaitu di masjid, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, yang selalu bertasbih di dalamnya. Dan setelah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan rijalun. Di ayat ke-37 rijalun. Berarti rijal yang mereka berada di dalam rumah-rumah Allah, yang mereka selalu berzikir, mereka bertasbih. Namun mereka adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka lah laki-laki sejati yang tidak dilalaikan tijarah dan juga bai', tidak dilalaikan dengan jual beli mereka. An dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung sholat ketika mendengarkan azan, mendengarkan panggilan Allah, ketika memang sudah mencapai nisabnya, dari harta yang dimiliki dibayarkan zakatnya. Dan yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut pada hari di mana berbolak-balik hati itu dan juga pandangan. Mereka takut lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia. Tentunya dunia yang Allah Subhanahu wa taala juga sudah sediakan ini, tetap mereka lakukan itu. Tapi apa yang dilakukan di dunia ini dengan perniagaannya, jual belinya, itu tidak sampai meninggalkan mengingat kepada Allah, tidak sampai kemudian menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun juga jangan sampai kemudian dia hanya beribadah terus tanpa kemudian tanpa dia melakukan juga bagian dari kewajibannya, yaitu mencari nafkah. Tetap itu semua harus berjalan beriringan. Beribadah jelas. Bahkan jangan sampai kemudian dilalaikan dengan urusan duniawinya itu. Tapi ketika melakukan jual beli atau bekerja, tetap juga harus ada koridornya. Ketika memang sudah waktunya beribadah, dia tetap beribadah. Dan di situ pun juga
ibadah itu kan Masya Allah begitu banyak. Di antara ibadah adalah juga salah satunya bagaimana kita mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita. Di antara mengingat Allah juga bagaimana kita mengajari bahwa kita kan mengingat Allah, di antara mengingat Allah kan membaca ayat, misalkan di dalam ayat yang tadi disampaikan di surat At-Tahrim ayat 6 itu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Bagian dari kita membaca itu, kita ingat bahwa tujuan kita, kemudian tanggung jawab kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka, banyak ibadah, kemudian pendidikan yang baik. Nah, kita sebagai suami punya banyak tanggung jawab itu, ya kita bagaimana bisa menjalankan itu. Karena itu menjadi konsekuensi kita. Konsekuensi kita menjadi seorang suami. Kewajiban kita menjadi seorang suami harus mendidik keluarga kita dengan pendidikan yang terbaik. Kemudian menafkahi keluarga kita dengan nafkah yang cukup. Dengan nafkah yang cukup. Abu Talhah misalkan. Abu Talhah yang Talhah bin Ubaidillah, yang salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga itu, diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga itu. Itu ketika di akhir hayat beliau masih memiliki harta dari usaha beliau. Itu ada 700.000 dirham. Pinten niku, Pak? Oke pokoknya gitu. Kok kayaknya paling nggak masuk di kita. Kalkulatornya error. 700.000 dirham. 700.000 dirham. Kemudian mengatakan bahwa karena kan gelisah saja kan, istrinya melihat kok gelisah, suaminya kok gelisah, kenapa? Kemudian dia mengatakan, bagaimana mungkin saya masih hidup kemudian masih ada uang 700.000 dirham. Terus bagaimana ini? Dengan uang sebanyak itu terus gimana? Terus kemudian kata istrinya, bagaimana kalau besok kita sedekahkan itu semua? Kita sedekahkan itu semua. Ya, Masya Allah, berarti kan bagaimana istri bisa dididik dengan pendidikan yang terbaik, bisa sampai memberikan solusi seperti itu. Bisa jadi itu rajulatur ra'i kan gitu. Wanita yang memiliki pandangan yang tidak sembarangan. Nah, bisa seperti itu kan, bagaimana peran ya suaminya juga bagaimana mendidik itu. Bagaimana mendidik itu? Dalam sehari bisa menghabiskan 700.000 dirham untuk disedekahkan, itu koyong apa itu kan? Sehari habis itu loh. Sehari dihabiskan untuk bersedekah seperti itu. Pendidikannya begitu luar biasa. Misalkan juga kita lihat istrinya Imran yang Allah abadikan di dalam surat Ali Imran itu. Istrinya bisa menjadi istri yang begitu luar biasa, padahal Imran sudah tidak ada. Imran di situ diriwayatkan sudah meninggal. Sudah tidak ada. Tapi istrinya Imran bisa mengatakan, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Bisa sampai mengatakan, ya Allah, saya bernazar, apa yang ada di dalam perut saya ini, janin yang ada di dalam perut saya ini, nanti ketika sudah lahir, maka saya nazarkan ini nanti dia akan menjadi muharrar, menjadi pengabdimu nanti, yang akan melayanimu, menjadi pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir apa? Inni wada'tuha untha. Aduh, kok lahirnya perempuan padahal pengennya laki-laki. Tapi bukan di situ, bagaimana
seorang istrinya Imran atau Hana, dikatakan namanya Hana, bisa sampai mengatakan seperti itu, kan bagaimana pendidikan dari Imran terhadap istrinya. Kalaulah kita memang mungkin ya disibukkan dengan pekerjaan itu sehingga akhirnya mungkin kita waktu untuk mengajarkan, mendidik anak-anak kita itu berkurang. Paling tidak kita mengokohkan istri kita, karena yang setiap hari bahkan waktunya lebih lama itu adalah istri, ibu mereka, sehingga ya kita titipkan di situlah gitu. Bukan hanya bun saya titipkan anak-anak ya terus pergi, ya enggak. Titipkannya ya titipkan ilmu kepada istri kita. Kalau misalkan memang ya mohon maaf kita kurang dari segi ilmu, ya kita fasilitasi istri kita untuk belajar. Untuk belajar. Kalau ada halakoh-halakoh zikir, halakoh ilmu, majelis-majelis ilmu, bisa diantarkan ke majelis ilmu. Ya wes, silakan Bu nanti belajar, saya anak-anak sama saya. Nah, anak ilmu gitu, kecil-kecil wes ora apa-apa gitu kan. Enggak apa-apa, yang penting silakan belajar. Karena memang kita menyadari bahwa kita kurang. Bu, sudah kita kurang, kemudian kita tidak fasilitasi anak-anak kita, tambah kita sibuk dengan kerjaan kita, ya sudah selesai. Rumah akan berantakan. Kalau misalnya memang kita sibuk, kita titipkan, ya kita tetap ada waktu untuk mendidik anak-anak kita. Kalaulah memang misalkan sangat sedikit sekali, maka kita titipkan ke istri kita. Istri kita ya pokoknya kita fasilitasi dengan baik agar istri kita bisa mendapatkan ilmu. Karena mereka yang istri itu yang akan mentransfer ilmu kepada anak-anak kita. Nah, itu yang harus kita coba kondisikan. Karena kita harus menyadari itu, karena memang kita harus bekerja. Kecuali kalau kerjanya memang santai di rumah, ya kan? Karena bos, ya kan, di rumah harus alhamdulillah. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika memang kita harus sibuk di luar, ya tetap controlling itu harus ada. Controlling dari kita bagaimana mengontrol keluarga kita, terus kemudian ke istri kita bagaimana agar akhirnya bisa sampai ke anak-anak kita. Jadi semua harus bisa dikondisikan dengan baik, dengan keterbatasan atau semaksimal mungkin yang memang kita bisa lakukan. Apapun yang kita bisa lakukan kita maksimalkan. Nah, kemudian tadi batasan penampilan itu ya tentunya tidak menyerupai, yang penting tidak menyerupai perempuan. La'anallah al-mutasyabbihat birrijal wal mutasyabbihina bin nisa. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan juga sebaliknya laki-laki yang menyerupai wanita. Nah, ketika ada penampilan-penampilan yang memang di situ seperti perempuan yang ditinggalkan. Kemudian di situ memang sifatnya perempuan ya ditinggalkan. Sifat perempuan yang di situ berpenampilan itu apa? Ya, sepen tambah kita glowing istilahnya kan di napa? Dipupur-pupuri di dempul napa-napa niku. Bedai. Itu juga jangan sampai seperti itu. Ya kalau misalkan memang ada perawatan sedikit perawatan ya, tapi juga jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Tapi kalau urusan parfum, maka tidak ada berlebih-lebihan dalam urusan parfum. Boleh. Udah punya satu, kemudian beli lagi, beli yang ini, tapi dipakai, jangan cuma kolektor parfum. Kolektor wadain kan gitu. Parfum boleh, setiap apapun ketika berlebih-lebihan itu musrif, ya kan, berlebih-lebihan. Setiap apapun ketika melampaui batas itu berlebih-lebihan. Ketika akhirnya misalkan misalkan kita cukup makan itu 1 bungkus, misalkan kita belinya 2 bungkus, kemudian itu berlebihan. Nah, ketika nanti sisa 1 akhirnya nggak kemakan, itu apa? Mubazir. Tapi kalau parfum tidak. Kalau parfum boleh mau beli berapa,
tapi yang penting dipakai. Oh, hari ini pakai parfum ini, besok parfum ini, besok parfum ini, maka tidak termasuk dari israf. Boleh. Ya, pokoknya tidak menyerupai perempuan. Atau juga ada spesifik lain, misalkan dari rambut tidak boleh koza yang tipis sebelah nih, kata tipis sebelah apa? Wah. Kata Nabi, utruku kullah awihlaku kullah, biarkan semuanya atau potong semua, kan gitu. Jangan sini nantang langit atau sini panjang gitu, kalau lebih panjang sini tipis banget gitu, jangan. Potong semua atau ya serata atau ya biarin, kan gitu. Tinggal mau nggak usah kemudian di pinggirnya tipis banget sampai di garis apa, tol tuma itu. Tuma bahasa Indonesia ini apa nih tuma? Oke, tol tuma nih. Garis-garisnya diukir nih kalau. Zebra cross. Ya nggak boleh begitu. Kalau mau silakan dipotong semuanya atau dibiarkan. Jangan koza. Karena koza itu dilarang. Atau penampilan yang terlalu berlebihan itu tidak ya wajar tapi di situ bersih. Misalkan biar kekar atau biar ya sehatnya, jangan kemudian tim perengkel gitu kan. Tapi ternyata di situ ngelengkul kelihatannya masya Allah isi semua, tapi ternyata lembek dari segi sifatnya ya yang standar, tapi memang di situ memang bersih, pakaiannya rapi, wangi, ternyata dijaga semua penampilan, tidak perlu berlebihan. Wallahu a'lam. Ada lagi sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan untuk kita tetap bisa terus belajar, dan semoga Allah anugerahkan rujulah itu ada dalam diri kita dan juga keluarga kita dan umat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan muliakan umat ini, muliakan keluarga kita, diri kita, dan semoga dengan itu Allah ridho, dan dengan keridhoannya semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.